Ya, bagian selanjutnya adalah persamaan eksponen. Apa itu persamaan eksponen? Persamaan eksponen adalah persamaan matematika yang melibatkan eksponen di dalamnya. Jadi ada eksponennya ya. Contoh, ini persamaan eksponen nih, 2 pangkat X sama dengan 4. Tuh, ada X-nya dan ada pangkatnya ya, ada sama dengannya. Nah, itu persamaan. Kemudian yang ini juga ya bentuk yang lebih kompleksnya, ada akar, kemudian 3 pangkat X minus 3 sama dengan 27. Ya, di sini ada pangkatnya, ada X-nya, ada sama dengannya. Ini juga termasuk persamaan eksponen. Kemudian persamaan eksponen yang pertama yang bakal saya ajarin adalah bentuk ini. A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Kemudian A dan P adalah bilangan real. Kemarin saya agak kurang ya di sini, harusnya A dan P bukan cuman bilangan real aja, tapi ada syarat lain, yaitu A-nya nggak boleh 1 dan A-nya nggak boleh 0 ya. Kalau 1 sama 0 nanti jadinya bukan eksponen. Tapi itu nggak terlalu masalah ya, bentuknya aja. Cara menyelesaikannya gimana? Kalau A-nya udah sama, kalian bisa coret A-nya nih. A-nya dicoret sehingga menghasilkan Fx sama dengan P aja. Nanti akan saya coret-coret di contoh soal ya. Kita lihat contoh soal nomor 1, tentukan solusi dari persamaan 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, kita lihat angkanya masih beda, sebelah kiri 2, sebelah kanan 4 ya. Jadi triknya adalah sebelah kiri sama kanan tuh angka bawahnya basisnya itu harus sama. Jadi kita harus ubah-ubah biar mereka itu menjadi sama dan benar-benar tunggal ya. Tunggal itu artinya di sebelah kiri cuma ada 1 angka basis, di sebelah kanan juga harus cuma ada 1 angka basis aja, nggak ada penjumlahan, nggak ada perkalian, nggak ada pembagian, jadi benar-benar cuma 1 suku aja ya. Jadi yang 4 ini saya mau ubah menjadi 2 pangkat 2, 4-nya berubah jadi 2 pangkat 2, seperti kita tahu 4 itu 2 pangkat 2, 2-nya kita bisa coret, set, set. Jadi hasilnya adalah X sama dengan 2. Oh, gampang banget ya. Bahkan tanpa pakai cara pun mungkin kalian udah tahu 2 pangkat berapa hasilnya 4. Oh, 2. Gampang banget. Nah, tapi tetap kita fokusnya ke caranya karena nggak semudah ini soalnya ya. Kita coba lihat contoh 2. Contoh 2, tentukan solusi dari persamaan. Kali ini agak lebih rumit lagi sedikit. 2 pangkat X tambah 2-nya tetap dulu. Dan 4-nya saya akan ubah menjadi 1/2 pangkat 2. Ya, udah diubah jadi 1/2 pangkat 2, kita akan naikin 2-nya ke atas. Jadi sehingga menjadi 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 2 pangkat minus 2 guys. Lihat angka 2-nya udah sama ya. Kalau udah sama dan dia benar-benar tunggal sendirian, itu boleh dicoret. Sehingga hasilnya X sama dengan, kalau 2-nya udah dicoret, berarti X tambah 2 sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2, minus 2, minus 4. Nah ini X-nya. Kita lihat lagi contoh soal nomor 3. Lebih sulit lagi. Naik lagi levelnya sedikit. 1/4 pangkat X tambah 2. Ya, saya mau ubah 1/4-nya dulu. Jadi yang 4, kita lihat angka 4 sama 8. Ini nggak bisa dijadiin sama kecuali 8-nya 2 kali 4 ya. Tapi percuma aja 2 kali 4. Nanti muncul angka 2. Percuma. Jadi kita ubah jadi 2 semua. 1/2 pangkat 2. Kemudian masih ada pangkat X tambah 2. Sama dengan akar 8 itu 2 pangkat 3. Seperti ini dulu. Kemudian 2 pangkat 2-nya saya naikin ke atas. Jadi 2 pangkat minus 2. Kemudian pangkatnya masih tetap X plus 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah kali ini pernya saya mau ubah jadi per 2. Akarnya ya. Akarnya saya mau ubah jadi pangkat per 2. Udah kayak gini kita sederhanain lagi yang sebelah kiri pakai sifat-sifat eksponen. Yaitu ketemu pangkat dikali minus 2X minus 4. Ya, sama dengan 2 pangkat 3/2. Nah, setelah 2-nya single dan dia ada di atas semua, nggak ada pecahan lagi, ini kita boleh coret. Jadi hasilnya min 2x, 4-nya pindahin ke kanan, 3/2 ditambah 4. Nah, saya mau ajarin sesuatu ke kalian ya. Kalau kalian menyelesaikan persamaan, ada pecahannya, dan kalian nggak suka pecahan, kalian bisa kali 2 semua, biar 2-nya hilang. Minus 4x sama dengan 3 ditambah 8 guys. Oke, jadi minus 4x sama dengan 11. X sama dengan 11 dibagi minus 4. Minus 11/4. Nah ini jawaban untuk contoh soal nomor 3. Nah yang kedua adalah persamaan eksponen bentuk ini. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Ya, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah cara menyelesaikannya bagaimana? Kita masih sama kayak tadi, kalau A-nya sama kita bisa coret sehingga kita mendapatkan Fx sama Gx-nya aja.
Tapi syaratnya masih tetap sama yang tadi ya, si A-nya itu harus tunggal. Jadi nggak boleh ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan seterusnya. Untuk yang ini 2 pangkat X tambah 2 sama dengan 4-nya saya bakal ubah jadi 2 pangkat 2 dulu, biar basisnya sama, angka 2, kemudian 3X minus 2. Nah, udah sampai sini kita nggak boleh coret ya. Yang tadi saya bilang, nggak boleh coret karena itu tuh harus benar-benar simple gitu, harus benar-benar sederhana. Jadi kita sederhanain dulu yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan kalau disederhanain jadinya 6x minus 4 ya. 6x minus 4. Nah, sekarang udah sederhana nih. Berarti 2-nya bisa dicoret sehingga x tambah 2 sama dengan 6x minus 4. Pindahin 6x-nya ke kiri jadi minus 5x. Pindahin 2-nya ke kanan jadi minus 6. X sama dengan minus 6 bagi minus 5, 6 per 5. Dapat lagi x-nya 6 per 5. Contoh soal 2. Lebih susah lagi guys. Ada akarnya, ada 27-nya. Saya bakal ajarin cara yang lebih cepatnya lagi. Pertama kita fokus ke angka 27. 27 itu 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3-nya langsung dikaliin sama X minus 3. Karena dia nempel sama X minus 3. Kemudian ada akar. Akar ini saya ubah jadi per 2 langsung tuh. Jadi cepat ya. Nggak kayak tadi step by step. Untuk yang kanan, akar 3-nya diubah jadi sepertiga. Tuh, pangkatnya sepertiga. Yang dalamnya, ini nggak bisa langsung, pelan-pelan dulu, takutnya ceroboh. 9-nya jadiin 3 pangkat 2. 3 pangkat 2-nya langsung kaliin sama X minus 1. Nah, yang sebelah kiri kita sederhanain. Jadi 3X minus 9 per 2. Yang sebelah kanannya juga kita sederhanain bawahnya dulu. 3X minus 2 per 3 pangkat 2X minus 2. Pangkat lagi sepertiga, kemudian 3 pangkat 3x minus 9 per 2 sama dengan, ini kita bisa kurangin ya, karena pembagian berarti dikurang, 3x kurang 2x berapa? X. Untuk yang minus 2 dikurangi minus 2 habis, pangkat sepertiga. Sederhanain lagi, 3 pangkat 3x minus 9 per 2 sama dengan 3 pangkat sepertiga x atau x per 3. Kita bisa coret nih 3-nya kalau udah paling sederhana. Berarti tinggal 3x minus 9 per 2 sama dengan x per 3. Kali silang ya. Oh, udah sampai contoh soal 3 guys. Berarti sebelah. Kita kali silang jadinya 9x minus 27 sama dengan 2 kali x jadinya 2x. Pindahin 2x-nya ke sini jadi 7x. 27-nya pindah ke sana jadi 27. X sama dengan 27 per 7. Nah, ini jawabannya. X sama dengan 27 per 7. Gitu? Itu contoh soal nomor 2. Nomor 3. Desimal mungkin nggak angkanya? Bisa aja ya, nggak masalah. Yang bawah saya mau ubah menjadi 1,44. 1,44 itu 1,2 pangkat 2. Kemudian ada pangkat lagi berarti langsung kali 4x minus 3. Sama dengan, untuk yang ini kita lihat pangkatnya sama. Pangkatnya sama. Tujuan kita adalah 1,2 karena sebelah kiri juga 1,2. Jadi yang ini kita bisa gabungin jadi 1. Jadi 12 per 10. Tapi pangkatnya dikeluarin ya. Ini sifat eksponen yang nomor 10 kalau nggak salah ya waktu kemarin. Nah, kalau kalian lupa boleh lihat-lihat lagi sifatnya bagaimana. Setelah itu untuk yang sebelah kiri saya akan kaliin dulu pelan-pelan 8x minus 6 sama dengan yang sebelah kanan 1,2. 12 bagi 10 1,2 pangkat x tambah 1. Yang ini sebelah kiri saya mau naikin ke atas 1,2-nya. Jadi pangkatnya dikasih negatif semua. 1,2 pangkat kasih negatif jadi minus 8x ditambah 6 sama dengan 1,2 pangkat x tambah 1. 1,2-nya udah sama persis, bisa kita coret. Sisanya tinggal minus 8x ditambah 6 sama dengan x tambah 1. Pindahin ke kiri jadi minus 9x. 6 pindah ke kanan jadi minus 5. X sama dengan minus 5 bagi minus 9, 5 per 9. Kayak gitu ya, gampang. Nah ini yang susah. Yang susah adalah yang C ya. Yang C kebanyakan dari kalian nggak bisa lihat bentuknya. Tapi nanti saya ajarin di contoh soal. P kali A pangkat 2fx tambah Q kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. A, C, P, Q adalah bilangan real kecuali A-nya nggak boleh 1 dan A-nya nggak boleh 0 ya. Jadi kita lihat ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian harus misalkan A pangkat fx sebagai Z. Sebenarnya nggak harus Z ya, kalian boleh pakai apa aja, mau pakai A, B, C, D, E, F, G, terserah. Faktorkan atau gunakan rumus persamaan kuadrat ABC yang udah dipelajari di SMP.
ganti kembali Z dengan A pangkat X setelah kalian dapat Z-nya berapa. Nomor 4, tentukan nilai X. Maksudnya apa sih? Nah, kita lihat di contoh soal. Contoh soalnya, jadi ciri khasnya tuh ada pangkat X-nya, dan yang satu lagi tuh 2 kali lipatnya. Contoh, kita fokus ke sini. Di sini ada pangkat X nih. Tiba-tiba di sebelahnya, kalau kamu lihat, ada pangkat 2X. Nah, ini kan 2 kali lipatnya ya, double ya. Jadi kalau ada pangkat yang double gini, pakai tipenya yang ini. Oke? Nggak harus ada C-nya ya. C-nya mau 0 juga boleh. Atau nggak ada sama sekali, langsung sama dengan 0 juga itu termasuknya yang ini. Jadi ini ciri khasnya adalah ketika kalian lihat pangkat X-nya, itu ada satu lagi yang double. Gitu. Nah, kita ikutin langkah-langkahnya. Yang pertama, misalkan A pangkat X sebagai Z. Nah, saya mau kasih trik ke kalian. Biar gampang, caranya gini. Yang 2 pangkat X, kita tempelin. Nah, di sana kan ada 2X tuh. 2-nya kemana? Kita keluarin ke depan. Nah, jadi 2 pangkat X, pangkat lagi 2. Itu kan hasilnya sama aja, 2 pangkat 2X ya. Minus 2 kali 2 pangkat X, minus 8 sama dengan 0. Nah, yang kalian misalkan sebagai Z tuh yang ini. Yang 2 pangkat X ini nih. Ya, soalnya nggak selalu 2 pangkat X. Bisa 3 pangkat X, bisa 1/3 pangkat X, bisa 5 pangkat X, ya terserah soalnya gitu ya. Tapi yang ada pangkat X-nya yang kita misalkan sebagai Z. Nah, kita misalkan sebagai Z. Misal, 2 pangkat X sama dengan Z. Kalau ada yang bisa langsung tanpa dimisalkan sebagai Z juga boleh ya. Jadi, di sini kita tulis Z, di sini kita tulis Z, sisanya ditulis ulang, minus 2, minus 8 sama dengan 0. Nah, kalau kalian perhatiin bentuk ini itu bentuk persamaan kuadrat yang bisa kalian selesaikan dengan memfaktorkan. Memfaktorkannya Z. Ingat ya, persamaan kuadrat bisa diselesaikan kalau kanannya sama dengan 0. Kalau nggak 0, itu harus dipindahin dulu ke sebelah kiri sebelum difaktorin. Nah, di sini 8, berarti 4 kali 2, biar jadi plus min 2, biar jadi min 2, berarti di sini harus min 4, di sini harus plus 2 ya. Jadi Z sama dengan 4, yang ini Z sama dengan minus 2. Oke, ini udah pelajaran SMP, jadi harusnya bisa. Kalau angkanya nggak bisa difaktorin gimana? Pakai rumus ABC, dan itu mungkin nanti akhirnya memerlukan kalkulator ya. Nah, udah sampai sini, kita udah selesai sampai langkah nomor 2, udah difaktorin. Ketiga, ganti kembali Z dengan A pangkat Fx. Tadi kita misalkan Z sebagai apa? Z sebagai 2 pangkat X. Berarti Z yang ini kita balikin lagi jadi 2 pangkat X. Sekali lagi, jangan senang dulu kalau kalian udah dapat sesuatu ya. Belum tentu udah selesai, dicek lagi. 2 pangkat X sama dengan minus 2. Kan pertanyaannya X bukan Z ya. Jadi kita cari lagi. Oh, ini berarti balik lagi ke bentuk 1. 2 pangkat 2. Berarti X sama dengan coret 2-nya. Jadi X sama dengan 2. Dapat nih 1. Yang ini 2 pangkat X sama dengan minus minus 2 itu 2 pangkat 1 kan ya. Tapi kalau dipikir-pikir mau 2 pangkat berapapun hasilnya nggak mungkin negatif karena basisnya aja positif. Nah, jadi kalau kalian dapat yang kayak gini, 2 pangkat X, 3 pangkat X, 4 pangkat X sama dengan negatif, itu berarti nggak ada nilai X yang memenuhi. So, cobain aja kalian pikirin, mau X-nya berapapun nggak mungkin hasilnya minus ya. Jadi untuk yang ini tidak memenuhi. Jadi jawabannya tinggal X sama dengan 2. Seperti itu. Itu contoh soal 1. Kita lihat contoh soal 2. Sekarang saya punya soal seperti ini ya. Di sini ada X. Tadi saya bilang pertama kali fokus X-nya dulu. Di sini ada 2X, tapi ada pengganggu di soal ini. Pengganggunya adalah plus 1. Nah, ini kita harus ilangin dulu dengan cara dipisahin. Jadi kita pakai sifat perpangkatannya. Masih ingat sifat perpangkatan yang A pangkat M dikali A pangkat N? Hasilnya kan A pangkat M ditambah N ya. Berarti kalau kamu punya penjumlahan di sini bisa juga dipecah menjadi perkalian. Yuk kita pecah. Ya, ini berarti menjadi 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1. Sehingga hasilnya 2 pangkat X tambah 1. Setuju ya? Minus 9 kali 2 pangkat X. Ini nggak usah diapa-apain. 4-nya juga jangan jadiin 2 pangkat. Karena kita lagi bukan ngomongin soal bentuk 1 dan 2. Jadi 4-nya nggak usah sama, nggak apa-apa. Nah, seperti tadi kita fokusnya ke 2 pangkat X dulu. Di sini ada 2 pangkat X. Di sini juga ada 2 pangkat X. Dan 2 pangkat X ini akan dimisalkan. Misalkan 2 pangkat X ini sebagai Z misalnya. Nah, berarti ini jadi Z, tapi bentar.
Z-nya pakai warna biru ya. Tapi di sini masih ada kuadrat guys. Kamu perhatiin nih. Nah, di sini ada kuadrat yang kita nggak warna kuning kan? Yang warna kuning kita udah ganti sebagai Z, tapi masih ada pangkat 2-nya di sana, ya ikutin. Z kuadrat jadinya. Kali 2 pangkat 1 hasilnya 2. Minus 9 ditambah 4 sama dengan 0. Seperti itu. Dah, bagusin lagi bentuknya jadi 2Z kuadrat minus 9Z ditambah 4 sama dengan 0. Ini kita bisa faktorin menjadi 2Z. Aduh, nulis Z ya. Maunya X saja ya. 2Z sama Z. Di sini 4 mungkin, di sini 1 mungkin, di minus sama dengan 0 ya. Jadi minus 9 betul. Minus 8, minus 1, minus 9, oke. Ya ini jadinya Z-nya sama dengan 1/2. Ya ini Z-nya sama dengan 4. Jangan lupa diganti lagi. Diganti sama yang tadi kita misalkan. Yang kita misalkan adalah 2 pangkat X sama dengan Z. Yuk, ganti lagi jadi 2 pangkat X sama dengan setengah. 2 pangkat X sama dengan 4. Kali ini apakah bisa dihitung dua-duanya? Tentu saja, karena dua-duanya positif. 2 pangkat minus 1. Setengah itu 2 pangkat minus 1. 2-nya coret. Berarti sisanya tinggal X sama dengan minus 1. Selesai. Yang selanjutnya, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2. Berarti X sama dengan 2-nya coret. Hasilnya adalah 2. Jadi X-nya ada 2 jawaban untuk soal ini. Min 1 dan 2. Kalau ada 2 jawaban, dua-duanya harus ditulis ya. Kalau salah satu aja yang kalian tulis, berarti disalahin. Kita lihat contoh soal 3. Contoh soal 3 bentuknya sedikit berbeda, tapi nanti penyelesaiannya sama. Contoh, misalnya kita punya 3 pangkat X. Kali ini kalian perhatiin nih. Perhatiin ya, kita punya X. Tapi biasanya kita punya 2X kan ya. Kali ini enggak, punyanya min X. Emang sama gitu, kita cek. 3 pangkat X sama dengan minus 9 kali, yang ini 3 pangkat X min 1-nya, saya ubah dulu menjadi 3. Susah ya ngomong. Sepertiga pangkat X itu tambah 8 sama dengan 0. Pangkat negatif. Ingat ya, pangkat negatif itu artinya 1/. Nah, udah sampai sini baru saya mau ilangin penyebutnya dengan cara kaliin semua sama 3 pangkat X. 3 pangkat X kali 3 pangkat X nih. Kalau dikaliin hasilnya apa? 3 pangkat. Kalau nggak bisa kotret dulu. 3 pangkat X kali 3 pangkat X. 3-nya sama, dikali. Berarti pangkatnya tambah. X tambah X jadi 2X gitu ya. Nah, itu adalah pemakaian sifat-sifatnya, berarti harus pintar banget. Yang ini ada 1/3 pangkat X dikali 3 pangkat X, berarti coret habis, sisanya tinggal 9 aja. Ditambah 8 dikali 3 pangkat X, ya tulis ulang. Nah, setelah kita kali sama 3 pangkat X semua, baru muncul sesuatu yang sama kayak bentuk tadi. Jadi di sini ada X, di sini ada 2X ya. Jadi misalin lagi. Misal 3 pangkat X sama dengan Z. Berarti 3 pangkat X ini jadi Z. Masih ada pangkat 2-nya ya. Pangkat 2 kurangin 9 ditambah 8 kali Z sama dengan 0. Seperti itu. Susun yang rapi. Z kuadrat tambah 8Z minus 9 sama dengan 0. Kita faktorin Z 9 sama 1 mau jadi 8 nih, plus ini minus. Z sama dengan 1, Z sama dengan minus 9. Jangan lupa diganti lagi jadi 3 pangkat X, karena tadi Z-nya kita misalkan sebagai 3 pangkat X. Z diganti jadi 3 pangkat X sama dengan 1. Yang sebelah sini Z-nya diganti jadi 3 pangkat X juga sama dengan minus 9. Yang ini udah jelas di reject ya, tidak memenuhi. Kenapa? Karena sesuatu angka dipangkatin berapapun, kalau angkanya positif nggak mungkin jadi hasilnya negatif 9 ya. Untuk yang sebelah kiri 3 pangkat X sama dengan 1, ini kita harus diubah satunya. Kita tahu 1 itu adalah 3 pangkat 0, 3-nya bisa dicoret sehingga X-nya sama dengan 0. Nah, selesai. Kayak gitu ya. Ini contoh soal nomor 3. Penjelasan hari ini sampai sini dulu aja. Nanti kita ada 2 bentuk persamaan lagi, itu minggu depan ya. Thank you guys. Bye bye.